welcome back to Brandon Sport Channel. Hari ini gue dapat kesempatan lagi ngobrol sama salah satu mantan pemain timnas, timnas dunia akhirat. Kalau nggak karena pensiun sih masih di timnas. Terus sekarang jadi pelatih. Hoax. Pelatih bertahan dingin nih. Selalu megang tim. Yang S ya? Iya, megang tahan dingin bang ya. Selalu Final Four bang ya. Nah, Amin. Iya nih. Sekarang gue udah sama Bang Deha. Bang, boleh kenalin diri dulu kali dikit bang. Oke ya, halo semuanya, gue Denny Handoyo, saat ini sebagai pelatih kepala di Cosmo FC. Pelatih kepala di Cosmo FC bang ya. Oke Bang Deha, dulu kan Bang Deha jadi pemain terus sekarang jadi pelatih nih bang. Ya. Kalau dulu di karir pemainnya dari kapan sih bang? Oke, kalau untuk pertama kali terjun sebagai pemain futsal pro itu di tahun 2004. Jadi waktu itu klub Biang Bola membuat sebuah tim yang dipersiapkan untuk menuju Liga Pro nantinya gitu. Jadi Liga pertama tuh bang? Belum ada. Liga pertama itu baru ada di 2006. 2006. Jadi Biang Bola berusaha mempelopori adanya liga dengan membentuk tim profesional sebelumnya. Itu pemainnya dari luar daerah apa masih kebanyakan di Jakarta. Jadi waktu itu ada Andrian Asuri, mantan timnas juga waktu itu, ada Saparudin Koyang, ada Benny Hera. Bang Benny Hera mungkin yang angkatan sekarang jadi nggak ikut di tim itu. Oh, beda tim. Ada Ahmad Sebani. Oh, Bang Bani. Bang Bani juga. Waktu itu jadi pemain-pemain yang waktu itu pernah membela timnas, diajak bergabung di Biang Bola itu untuk bentuk tim pro. Berarti salah satu pelopor Liga Futsal deh ya, itu ya. Salah satu pencetusnya ya bang. Ya. Ya, terus kalau di pemain ya panjang lah perjalanan bang ya. Terakhir 2015 musim ini bang apa? 16 musim ini itu terakhir di BJL Cosmo ya bang. Terus baru naik jadi pelatih di 2017 di Famos. Itu selalu Final Four tuh bang. Alhamdulillah bang ya. Tahun ini ya nggak nih bang? Insya Allah masih ada kesempatan bang ya. Ada kesempatan. Oke. Terus selama Bang Deha dari 2004 terus sekarang 2020 16 tahun di dunia futsal nih bang. Ada perkembangan apa sih bang yang Bang Deha rasain gitu di dunia futsal, entah secara mungkin kalau yang paling kelihatan nyata secara media lah bang ya, secara exposure-nya pemain sekarang bisa dapat endorse lebih gampang ya segala macam gitu bang. Tapi kalau dari futsalnya sendiri gimana bang? Ya kalau dari sisi futsal ya banyak perkembangan lah. Semakin kesini semakin banyak input futsal modern yang masuk ke Indonesia lah pada umumnya. Terutama dengan kehadiran juga pelatih-pelatih asing baik di liga maupun di tim nasional. Ini memberikan warna baru juga lah buat dunia futsal kita gitu. Buat pemain lokal juga. Buat pemain lokalnya banyak berkembang, terus di liganya dengan kedatangan pemain asing jadi ada transfer ilmu di situ. Ini sedikit berbeda dari zaman awal-awal saya main dulu gitu. Jadi tentunya terbatas lah pengetahuan yang kita punya gitu. Sekarang referensinya lebih banyak. Terus banyak bakat-bakat baru yang bermunculan lah untuk saat ini. Sama lebih banyak buat kegiatan anak muda sekarang lebih banyak ya, kayak barusan Bang Deha ngadain coaching klinik ya, kan. Betul. Nah jadi sekedar info aja nih, Bang Deha lagi habis ngadain coaching klinik, udah selesai terus gue ajak interview Bang Deha. Nah terus Bang gini Bang, kan Bang Deha sendiri kan megang Cosmo, terus sekarang ada pemain asingnya Bang. Iya. 2 orang kan Bang. Itu pada saat proses latihan itu Bang, ada ini nggak sih Bang, kendala? Tektokan misalnya, kalau di negara saya begini futsalnya gitu, ada kayak gitu-gitu nggak sih Bang? Ya. Yang Bang Deha juga sharing lah sama pemain. Ya. Pasti kita bertanya juga gitu sama mereka, walaupun mereka statusnya pemain, tapi tentunya dengan gaya main yang berbeda yang mereka punya. Kebetulan kemarin pemain dari Iran dua-duanya. Tentunya kita harus saling beradaptasi gitu. Apa yang mereka punya dari tim dan timnas sebelumnya, terus apa yang kita punya di sini tentunya harus saling disesuaikan. Karena nggak bisa juga mereka tiba-tiba
kita suruh ikutin gaya kita 100%. Yang mainnya cepet. Dengan gaya main yang cenderung mengandalkan kecepatan. Sedangkan mereka secara postur lebih besar, terus lebih mengandalkan teknik ya. Nah ini yang kita jadi saling menyesuaikan. Kita tanya kebiasaan-kebiasaan apa yang mereka lakukan, baik secara individu maupun secara tim. Terus kita gabungkan dengan kondisi yang ada di tim Cosmo sendiri. Berarti maksudnya Bang Deha juga ngelatih masih membuka ruang Bang ya untuk ya belajar juga lah nggak. Jadi buat teman-teman info juga lah, jadi pelatih itu bukan artinya stop buat belajar Bang ya, tapi justru di situ malah lebih bisa banyak belajar karena harus ngebangun satu tim gitu ya Bang. Ya betul sekali. Karena memang yang saya pribadi rasakan lah, ketika sebagai pemain ya kita cukup fokus sama diri kita aja gitu. Sedangkan kalau sebagai pelatih ini harus memanage seluruh tim, bahkan sampai ke coaching staffnya, itu bukan hal yang mudah lah. Di sini justru dituntut kita harus lebih banyak belajar dan mau membuka diri gitu. Tidak bisa semua harus apa kata head coach itu, tidak bisa seperti itu. Jadi emang harus saling sharing, apa yang kurang kita tambah, yang bagus kita tingkatin lagi juga gitu. Terus Bang Deha, 2016 kan Bang Deha mutusin untuk udahin nih karirnya jadi pemain. Itu kenapa Bang? Sebenarnya kan kalau dilihat nih masih inilah kompeten lah buat di liga lah seorang Bang Deha gitu. Siapa sih yang nggak tahu gitu. Sebetulnya itu masalah faktor fisik lah yang nomor satu lah. Dalam artian dengan perkembangan futsal yang semakin pesat sekarang, banyak gaya main yang mengandalkan fisik dan power gitu. Tentunya dengan semakin bertambahnya umur ya pasti fase saya udah menurun lah gitu. Ditambah juga memang kendalanya adalah mengikuti aturan-aturan yang harus dijalankan gitu. Dalam artian tidak bisa kita hanya mengandalkan menjaga kondisi dengan latihan di klub. Kita harus nambah sendiri di rumah gitu. Nah itu yang ya untuk kondisi saat itu saya rasa udah cukup lah mungkin. Ya prestasi juga udah cukup ya. Apalagi yang mau dicari, timnas nggak pernah keluar kalau nggak pengen. Terus prestasi juga alhamdulillah udah banyak juga Bang. Alhamdulillah sedikit banyak. Berapa tuh Bang kalau gelar liganya sendiri Bang? Saat jadi pemain. Saya dapat 2 gelar. Pertama di Biang Bola tahun 2006-2007 itu, terus di Elektrik PLN 2013. Terus kalau di timnasnya? Timnas kita pernah juara yang di AFF 2010. 2010. Terus ada 2 kali mungkin jadi runner up. Udah apa lagi yang dicari Bang? Sekarang makanya fokus ngelatih aja Bang, maksudnya untuk Sabina juga. Bang Deha juga pernah megang beberapa tim yang anak-anak muda lah Bang ya, kayak di Bekasi kan? Pernah. Bang Deha pegang juniornya gitu. Nah terus Bang, lanjut nih Bang, kita sekarang ngomongin Liga Futsal nih yang mungkin teman-teman semua masih hangat banget gitu. Pengen tahu kapan kabarnya nih, apalagi Bang Deha kan sekarang sebagai head coach nih, dapat kesempatan ngobrol sama Bang Deha juga. Terus Bang Deha sendiri kan dengan tim lagi ada kesempatan nih untuk membuktikan tajinya Bang Deha nih, Final Four. Gimana nih Bang, kalau Liga gimana sih Bang? Mungkin target mulai kapan gitu? Atau ada berita seperti apa update-nya gitu? Ya, jadi dari hasil pembicaraan terakhir dengan federasi, waktu itu mereka memang belum bisa memberikan tanggal pasti gitu. Cuman sempat memberikan ancer-ancer atau perkiraan kira-kira di akhir September untuk lanjutan liganya. Tapi tetap dengan melihat kondisi yang terjadi berkaitan sama masalah pandemi ini gitu. Dan waktu itu mereka juga memberikan statement lah bahwa minimal 2 bulan sebelum kelanjutan liga sudah disampaikan ke tim-tim. Jadi tim-tim bisa mempersiapkan diri maksimal 2 bulan lah sebelum pertandingan. Cuman ya sampai saat ini belum ada kejelasan lagi. Kita masih menunggu arahan dari federasi akan seperti apa gitu. Karena untuk kita memulai latihan tim agak sulit di tengah ketidakpastian jadwalnya. Kondisinya juga lagi kayak gini ya Bang. Ya, betul sekali. Krisis lah ibaratnya.
Nah terus kalau misalnya dilanjutkan nih Bang, sistemnya akan seperti apa Bang? Kan ada yang bilang udah nanti difokusin di satu kota 2 minggu. Ini grup B terakhir, seri terakhir, pertandingan terakhir, pekan terakhir. Terus dilanjutkan langsung Final Four gitu di satu kota apa gimana tuh Bang? Ya. Sistemnya. Nah, dari pembicaraan kemarin juga seperti bahas soal ini gitu. Masih ada 2 opsi. Pertama, tetap diselesaikan di Bandung dulu untuk putaran terakhirnya, lalu lanjut Final Four-nya di Jogja. Dan ada usulan kedua, langsung diadakan di Jogja untuk pekan terakhirnya lanjut ke Final Four. Jadi masih belum ada kepastian juga. Berarti memang belum ada kepastian. Belum ada. Cuma ancer-ancer di akhir September udah sempat disampaikan sama federasi gitu. Nah terus kalau Bang Deha sendiri ngelihat peluangnya Bang Deha dan tim nih untuk Final Four, apakah kejadian gak nih Bang ini Bang? Maksudnya membuktikan nih bahwa Bang Deha memang raja spesialisnya Final Four ya, pasti deh gitu. Ya tentunya kita coba realistis juga lah dengan melihat posisi klasemen sekarang, kita masih tertinggal 2 poin dari BTS kan. Dan masih ada 2 pertandingan tersisa. Tentunya secara matematis mungkin kalau jujur peluang kita di bawah 50%. Karena kalaupun kita berhasil memenangkan 2 pertandingan sisa, sedangkan BTS bisa dapat 4 poin minimal, kita tetap akan gagal lah untuk maju ke final. Kalah selisih gol ya? Selisih gol kita nggak dihitung, yang dihitung adalah head to head. Waktu BTS Cosmo-nya ya? Kalau poinnya sama, yang dihitung pertama adalah head to head. Secara head to head kita menang sama BTS. Tapi kita beda 2 poin kan. Kalau dia bisa dapat menang seri. Sorry. Iya, dia harus 2 kali menang juga. Sorry. Salah itu. Dia harus menang seri, kita ada harapan untuk lolos kalau kita dapat 6 poin. Kalau dia bisa menang dua-duanya, otomatis dia yang lolos gitu. Ya, yang seru semuanya ada ketemu tim beratnya ya Bang ya? Ada. Kayak Cosmo akan ketemu Pelindo kan kita ketemu Pelindo sama Kancil. 2 tim ya berat lah. Terus kalau di sisi Bintang Timurnya juga ketemu sama SKN gitu. Yang walaupun udah pasti lolos tetap jaga gengsi pasti mereka kan. Ya, kita sih berharap semua tim yang nanti main memang ya bermain normal lah, dalam artian kita sama-sama menjaga sportivitas dalam pertandingan gitu. Itu yang paling penting gitu. Jadi walaupun yang tim sudah tidak lolos pun dia harus main fight normal, juga ya Bang ya. Jadi karena ini kan adalah ya rohnya dari kompetisi itu sendiri gitu. Bagaimana kita bermain menyelesaikan kompetisi dengan baik-baiknya loh. Iya, udah kewajiban lah Bang ya. Karena dampaknya bisa ke tahun depan ya Bang ya. Betul sekali. Kalau misalnya nggak terus kalau untuk nanti misalnya ada kelanjutan liga nih Bang, pemain asing gimana Bang? Kelanjutan liga ya, kalau masalah pemain asing masih jadi bahasan di manajemen karena ini berkaitan sama kitas dan lain sebagainya gitu. Karena ya agak ribet. Pengurusan itu tidak bisa dalam waktu singkat dan membutuhkan biaya yang juga nggak sedikit gitu. Ya. Sedangkan dengan sisa pertandingan yang seperti ini, ya kita masih berhitung lah apakah memang perlu tetap dipanggil atau tetap ya udah kita stop, karena secara kontrak pun memang sudah berakhir gitu. Kalau misalnya itu ada kebijakan nggak Bang dari federasi, apakah tim-tim yang memiliki pemain asing boleh digantikan sama pemain lokal gitu untuk memenuhi slot lagi? Nggak ada ya? Cara kemarin seperti bahas juga pemain yang boleh melanjutkan sisa liga ya pemain yang terdaftar sekarang. Berarti ya udah kalau slotnya kemarin 18 berarti di 2 pemain asing nggak ada ya udah 16 ya, dengan 16 yang ada silakan dipakai dimaksimalkan. Berarti ya cukup fair juga loh Bang ya, karena beberapa tim besar juga memiliki pemain asing yang akhirnya masalahnya sama juga ya Bang. Masalahnya sama. Oke, itu udah update tuh dari Bang Deha ya Bang. Tuh. Terus ada nggak sih Bang harapan Bang Deha nih ke depannya? Bang Deha tuh maunya liga seperti apa sih ke depannya gitu? Ya seperti yang kemarin sempat beredar kabar lah bahwa liga musim depan akan diselenggarakan dengan satu wilayah gitu. Jadi satu sistemnya liga. Sistem liga kompetisi full gitu.
Kalau saya pribadi juga setuju dengan hal ini karena memang liga yang sebenarnya ya seperti ini gitu. Jadi semua tim memang bersaing setiap pekannya untuk mencari poin tertinggi gitu. Ya. Jadi home away juga bang. Kalau untuk home away untuk saat ini mungkin belum bisa diterapkan karena berarti masih setengah kompetisi cuma satu klasemen tidak ada pembagian wilayah seperti kemarin. Karena liga-liga di luar ya kebanyakan juga memakai sistem yang seperti ini yang kompetisi full, klasemen tertinggi, poin tertinggi dia akan menjadi juara. Nah, kalau itu bang, berarti kan persiapannya akan lebih panjang juga nih untuk pemainnya juga dampaknya lebih bagus lah bang ya. Maksudnya punya apalagi pemain-pemain yang hidup dari futsal nih. Tapi kan ada lagi yang harus dipenuhin adalah infrastruktur ya bang. Betul, kan di wilayah mana misalnya main di sini gitu kan nggak semua wilayah bisa memenuhi secara standar bornya itu bang. Gimana tuh bang? Kalau apakah tetap aja nih di satu kota? Apa ada beberapa kota pilihan? Kalau dengan sikon yang ada sekarang, menurut saya pribadi sih sebaiknya misalnya terpusat di Pulau Jawa misalnya, dengan beberapa kota yang jadi venue-nya nantinya gitu. Jadi katakan Jogja, Semarang, Surabaya gitu. Ya, dan sekitarnya lah. Bandung pun masih terjangkau dan plus Jakarta gitu. Jadi secara finansial tim-tim juga tidak terlalu diberatkan gitu dengan biaya terbang yang harus antar pulau gitu. Masih bisa jalur darat juga. Ya, masih bisa dengan jalur darat. Ini yang apa? Nantinya bisa membantu tim dalam memanage keuangannya gitu. Bahkan diharapkan adalah ini nanti berimbas ke sisi kontrak pemain dan pelatih. Kita seluruh perangkat timnya bagaimana bisa lebih panjang gitu. Yang terjadi sekarang adalah liga selesainya dalam 5-6 bulan, kontrak pemain selesai juga. Jadi apa yang harus dilakukan dalam 6 bulan sisanya ini nih yang jadi pertimbangannya. Jadi harapannya Bang Deha memang itu ya yang dijalankan, yang udah dicanangkan tuh beneran terrealisasi gitu. Terus kalau menurut Bang Deha, apakah jumlah timnya harus banyak apa jumlah timnya sedikit tapi matang bang? Kalau saya pribadi lebih prepare yang jumlah tim sedikit tapi benar-benar sehat ya. Sehat dalam artian secara finansial dan pemain ya, dan pemainnya gitu. Lebih kompetitif jadinya liganya bang. Mungkin bisa di akomodir adalah kalau misalnya tim hanya 8 atau 10 jumlah pertandingannya ini yang ditambah. Jadi setiap tim tidak bertemu hanya 2 kali, bisa 3 atau 4 kali gitu. Oh iya. Kayak basket lah bang ya, kayak basket. Bisa untuk seperti itu gitu. Jadi nggak harus cuma 2 kali, kan kalau 2 kali ya akan cepat selesai juga gitu. Seminggu satu ya habis ya bang ya. Oke deh Bang Deha, makasih nih Bang Deha waktunya udah mau ngobrol-ngobrol. Teman-teman jangan lupa buat follow Instagramnya Bang Deha nih yang mau ngikutin perkembangannya apa bang? @denihandoyo10. @denihandoyo10. Terus jangan lupa juga follow Instagram Brandon Sport di @brandonsport_. Terus komen, like, sama subscribe. Ikutin terus, semoga Cosmo lolos Final Four bang. Amin. Okay. Mohon doanya semua. Ya, didoain ya teman-teman. Dadah.